Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin itu banyak orang-orang yang tiba-tiba mendapatkan tagihan atau mungkin ya semacam dalam tanda kutip ancaman lah ya. Ancaman di mana ketika ada DC datang ke rumah, mereka harus menyediakan uang 1 juta karena itu dianggap biaya tagih. Biaya tagih itu apa sih? Ya biaya yang dibebankan kepada para pelanggan atau mungkin para nasabah yang gagal bayar, di mana ini sudah mencangkup pihak ketiga yang datang sehingga ada biaya admin yaitu biaya tagih sebesar 1 juta rupiah. Nah, benarkah demikian? Apakah ini akan dibebankan ke semua orang ataukah ini boleh saja diabaikan dan tidak usah dibayar saja? Oke, jadi gini ya, untuk masalah pinjaman online itu gak ada urusan dengan biaya tagih. Oke lah, mungkin kita pernah menemui atau mendengar biaya tagih kayak gini, biaya admin debt collector kayak gini itu di DC-DC atau leasing-leasing ya. Maksudnya DC tempat kita cicil mobil, DC tempat kita gade mobil. Nah, itu biasanya ada biaya tagih di mana ketika mobil kita disita dan sudah masuk ke gudang atau ke tempat penyitaan mereka, untuk mengeluarkan mobil itu kita tetap perlu ada penambahan atau membayar biaya tagih. Nah, biaya tagih inilah teman-teman ya yang mulai dibebankan ke nasabah gagal bayar pinjaman online. Nah, ini tidak masuk akal karena secara aturan OJK, pinjol itu tidak wajib kok dan tidak suatu keharusan untuk mendatangi nasabah yang gagal bayar, sehingga segala beban biaya penagihan, terus kemudian beban biaya transport dan lain sebagainya itu dibebankan ke nasabah gagal bayar. Itu tidak boleh dan sebenarnya juga tidak masuk akal dan memang tidak ada harusnya hal-hal seperti itu. Karena kita tahu ya, tidak ada transaksi secara langsung, tidak ada transaksi secara tunai yang diperbolehkan oleh OJK ketika kita berurusan dengan aplikasi pinjaman online. Sesuai dengan aturan ya di POJK, itu ada POJK nomor 77 tahun 2016. Di situ disebutkan juga bahwa untuk segala transaksi pinjaman online, baik untuk pemberian pencairan pinjaman ataupun pengembalian pinjaman, harus dilakukan melalui escrow account dari virtual account dari masing-masing pinjaman online tersebut. Jadi clear ya, nggak boleh ada transaksi secara offline. Apalagi DC datang minta biaya, ya mending sih kemarin-kemarin ada yang cuma minta biaya itu 50.000. Nah, kalau ini sampai minta biaya 1 juta itu keterlaluan banget ya teman-teman. Kayaknya ya menurut analisa saya, hal seperti ini tuh sebenarnya ditujukan untuk nakut-nakuti aja, untuk gertak aja, biar DC nggak sampai datang, kalian segera mengupayakan untuk bisa membayar ya. Ini merupakan strategi aja sih sebenarnya. Jadi di situ nggak perlu capek-capek datang karena orang itu biasanya sekarang ini ya lebih takut kehilangan uang dibandingkan lebih takut kehilangan ya mungkin yang lebih berbahaya lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dikasih denda, dituntut uang, nah itu mereka kadang lebih takut. Nah, oleh karena itulah mereka menggunakan istilah atau dalam tanda kutip semacam efek kejut, dimana wah daripada bayar 1 juta mending kita gali lubang tutup lubang di tempat lain aja deh, minjol tempat lain. Nanti kan paling bunganya nggak sampai 1 juta, lebih enak dan lebih untung. Nah, ini bahayanya. Nah, makanya tujuan dari video ini adalah teman-teman nggak usah takut hal seperti ini agar teman-teman tidak tergoda untuk melakukan gali lubang tutup lubang hanya karena uang 1 juta tadi. Intinya nggak perlu takut, itu hanyalah bualan mereka belaka. Dan untuk masalah di pinjaman online tidak ada tuh istilah namanya biaya transport, biaya untuk mendatangkan DC, biaya admin, nggak ada ya. Karena kalau sampai sebesar itu udah nggak masuk akal teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Semoga teman-teman tidak ada yang tertipu lagi. Semoga teman-teman bisa tetap tenang dan bisa menghadapi DC-DC pinjaman online yang dalam tanda kutip nakal seperti itu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.